Kemarin itu beberapa kali aku udah scroll-scroll komentar yang teman-teman kasih sih, dan beberapa emang minta untuk dibahas tentang buku-buku standar atau buku-buku dasar nantinya bakal dipakai teman-teman di jurusan arsitektur di semester-semester awal, semester 1, semester 2. Buku-buku ini tuh kebanyakan memuat tentang dasar-dasar desain, sketsa yang bagus itu gimana, teknik-teknik sketsa, struktur-struktur sederhana yang teman-teman harus paham dari semester-semester awal. Karena kita banyak buku yang akan dibahas, so let's get to the list. Yang pertama, ini ada 3. Jadi buku ini tuh aku kasih namanya basic book. Basic book ini bisa dipakai sama anak arsitektur, anak interior, anak desain, bahkan sampai anak seni rupa. 3 buku ini tuh dari 2 penulis yang berbeda. Jadi untuk basic book yang pertama, judulnya itu Nirmana. Untuk buku Nirmana dan Asas Dwi Matra, Asas Trimatra, ini tuh penting banget, apalagi untuk anak-anak yang emang kuliah di jurusan desain atau jurusan seni. Di sini kita bakal bahas secara garis besarnya aja dari buku Nirmana dan buku Merancang Dwi Matra dan Trimatra ini. Buku ini tuh basically karena memang namanya juga basic book, jadi buku ini tuh tentang semua hal-hal yang dasar, pemahaman dasar, teori dasar untuk anak-anak yang emang berkecimpung di dunia perkuliahan seni dan desain. Jadi untuk pemahaman dasar ini tuh ngejelasin gimana cara sebuah bidang tuh terbentuk gitu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ngomongin masalah konstruksi, desain yang bagus, rumah yang bagus, itu masih nanti banget. Beberapa hal yang akan teman-teman pelajari dan teman-teman dapatkan di buku ini itu adalah salah satunya teman-teman akan paham gimana bidang itu dapat terbentuk, gimana bidang itu bisa membentuk sebuah masa. Yang nantinya teori-teori ini bakal jadi dasar untuk kita ngegambar bangunan, menggambar desain yang akan teman-teman buat di perkuliahan. Lebih ngejelasin tentang Nirmana itu apa, Dwi Matra itu apa, Trimatra itu apa. Kalau dari namanya ini teman-teman bisa ambil kesimpulan kan, ada Dwi dan Tri, ada 2 dan 3. Dwi Matra itu lebih ke 2 dimensi, terus kalau misalnya Trimatra itu lebih ke 3, berarti 3 dimensi. Jadi basically tentang itu. Untuk Dwi Matra sendiri, itu kita bakal belajar tentang bagaimana proses pembentukan sebuah bentuk. Dari mulai titik, bidang, garis, sampai benar-benar ngebuat suatu bentuk lah pokoknya. Suatu shapes yang emang itu nanti bakal bisa dikembangin. Contohnya, kita semua tahu tentang geometri kan? Itu di matematika dibahas, di pelajaran anak PK bahkan dibahas. Ada bentuk-bentuk lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang. Nah, bentuk-bentuk ini jadi sebuah bidang, itu tuh karena adanya titik. Beberapa titik yang terkumpul dan dihubungkan sama garis-garis. Misal, persegi, berarti ada berapa titik? 4 titik kan? Dari 4 titik itu tadi, bakal dihubungkan sama 4 garis yang sama juga. Jadi penggabungan antara titik dan garis itu tadi, itu jadi sebuah persegi. Itu yang dinamakan ilmu Dwi Matra. Nah, terus Trimatra ini tadi apa, Kak? Trimatra, 3 dimensi kan? Pengembangan dari bentuk persegi itu tadi. Misal, bentuk persegi itu bisa dikombinasikan dengan bentuk-bentuk yang lain, dengan bidang-bidang yang lain, atau bahkan dengan perseginya juga. Contohnya, persegi yang digabungkan menjadi sebuah masa, jadi kubus. Terus ada lagi persegi yang digabungin sama segitiga sama sisi, dia akan ngebentuk limas. Nah, kubus dan limas ini tadi itu tuh udah termasuk pembahasan atau ilmu dasar yang nanti akan dipakai, yang itu tadi namanya adalah Trimatra. Nah, dan nantinya untuk Dwi Matra atau 2 dimensi dan Trimatra 3 dimensi ini dalam ilmu arsitektur itu bisa teman-teman aplikasiin pas teman-teman ngebuat denah untuk ilmu 2 dimensinya atau Dwi Matranya. Terus kalau pengaplikasian ke modeling atau meshing atau bentuk-bentuk bangunan yang aneh-aneh, yang variatif, itu teman-teman ambil ilmu dasarnya dari ilmu Trimatra itu tadi, atau bentuk 3 dimensi yang teman-teman kembangin. Untuk harga-harga bukunya sendiri itu variatif sih sebenarnya, tergantung teman-teman belinya di mana. Kalau aku kemarin pada beli di toko buku, untuk buku Nirmananya dapat harga di 40.000 sampai 50.000, dan untuk buku Dwi Matra sama Trimatranya aku dapat di harga 25.000 sampai 35.000. Untuk selanjutnya, teman-teman udah belajar nih dari buku-buku dasar, teori-teori dasar yang teman-teman dapat di buku-buku sebelumnya, di basic book. Selanjutnya yang teman-teman harus paham itu tentang standar atau tentang pengukuran-pengukuran secara sistematis untuk di teknik. Dari namanya aja itu ya, udah data arsitek gitu. Jadi emang buku ini tuh dan buku-buku standar lainnya beberapa, salah satu buku yang paling penting untuk dipakai anak arsi dalam perkuliahan sih. Kalau yang tadi kan masih secara universal, jadi teman-teman dari jurusan-jurusan seni lain atau jurusan-jurusan desain lain itu masih bisa pakai.
Tapi kalau untuk data arsitek ini kebanyakan dipakainya kalau nggak sama anak arsitek, ya anak interior atau anak sipil. Mungkin mereka sedikit pakai buku ini karena memang ini masih teknis banget. Karena teknis itu tadi, makanya dinamain buku data arsitek. Di buku ini tuh isinya bener-bener teman-teman bisa dapat segala macam standar-standar, mulai dari standar ukuran tinggi orang, standar ukuran tinggi pintu, tinggi jendela, lebar pintu, lebar jendela, semuanya. Selain itu, teman-teman juga bakal dapat teori-teori dan pengaplikasiannya secara langsung di dalam buku ini. Jadi yang kayak lagi teman-teman lihat ini, garis besarnya buku ini tuh sebenarnya bukan cuma tulisan doang, bukan cuma gambar doang juga, tapi bener-bener di situ tuh ada 50% gambar, 50% tulisan. Jadi buku ini tuh kalau kita anak arsi bilangnya itu salah satu kitab suci yang harus kita tahu, kita hafal isi-isinya, enggak semuanya. Secara garis besarnya itu kita harus paham satu persatunya gitu. Kayak misalnya tinggi orang ukurannya berapa. Orang kan dibagi-bagi lagi kan, ada anak-anak, ada orang tua atau lansia, terus ada wanita dewasa, wanita remaja, ada pria dewasa, pria remaja. Itu tuh ada semua gitu. Yang perlu digarisbawahi lagi, standar buku yang anak arsi biasa punya ini, dari Ernest Neufert, data arsitek ini tuh standar internasional. Jadi standar-standar yang dipakai di dalamnya itu kebanyakan memang, bukan kebanyakan lagi, emang yang dipakai standar-standar internasional. Jadi bukan specifically atau secara spesifik untuk orang Indonesia atau untuk orang-orang kita. Kayak misal kita bicara tinggi manusia aja. Tinggi manusia di luar atau tinggi manusia di luar Indonesia mungkin bisa lebih tinggi atau bahkan mungkin bisa lebih pendek daripada orang-orang yang ada di Indonesia kebanyakan. Jadi harus tetap dipertimbangkan lagi sebelum kita ngaplikasiin ke gambar yang emang nanti bakal jadi sebuah bangunan, sebuah ruangan yang emang itu pasti ditujukannya untuk orang Indonesia kalau memang nantinya teman-teman bakal bekerja di Indonesia. Data arsitek itu sebenarnya punya 2 jilid, ada jilid 1 sama jilid 2, antara 120 sampai 150. Sama ada lagi satu buku standar dari Francis D. Kaching, harganya 250 sampai 400 ribu. Terus selanjutnya untuk teman-teman yang baru kuliah arsitektur atau baru semester 2, itu butuh banget sih kalau aku bilang buku-buku yang emang nunjukin gimana cara menggambar yang baik atau sketsa yang baik atau pewarnaan yang baik. Sebenarnya teman-teman bisa dapat dari internet banyak banget contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat dari Pinterest. Terus teman-teman bisa cari-cari handbook yang emang udah ada PDF-nya, tapi kalau aku kemarin sih dapat buku-buku ini. Ini ada standar tentang gambar-gambar ilmu dasar bangunan. Terus ada buku dari Edward T. White. Judulnya A Graphic Vocabulary for Architectural Presentation. Jadi artinya itu, jadi buku ini tuh lagi-lagi kamus untuk gimana sih cara gambar orang duduk yang baik, orang berdiri yang baik, teknik-teknik sketsa yang emang standar untuk digambar arsitektur. Teman-teman bisa lihat sedikit ya. Dia bener-bener yang kayak isinya gambar doang. Jadi dari 2 buku graphic vocab ini tuh emang beneran untuk nge-guide teman-teman yang masih baru di dunia arsitektur atau baru masuk di jurusan arsitektur, yang banyak yang bilang nggak bisa gambar atau apa. Di buku ini tuh, di 2 buku ini tuh bisa nolong teman-teman banget. Karena teknik gambar yang dipakai sama kita di arsitektur itu mungkin sedikit berbeda sama teman-teman yang di seni rupa atau di seni murni, karena memang mereka itu lebih ke realis. Kalau kita di arsi itu lebih ke gambar teknis. Jadi untuk masalah estetikanya tetap estetik, tapi nggak serealistik gambar teman-teman yang ada di jurusan seni rupa. Sebenarnya aku nggak tahu harga bukunya berapa, karena sejujurnya 2 buku ini tuh aku dikasih sama cutting aku kan. Ini harga-harga yang aku lihat di Google sih. Last but not least, jadi untuk teman-teman yang maba, teman-teman yang baru masuk arsi, butuh banget nih yang namanya referensi-referensi desain yang nantinya bakal bisa ngebantu teman-teman banget di semester-semester selanjutnya, bahkan sampai semester akhir. Di sini sebenarnya aku nggak ada referensi buku yang spesifik, tapi aku suka beli majalah-majalah yang di dalamnya itu ada referensi-referensi bangunan-bangunan. Mostly sih bangunan rumah tinggal, bangunan villa, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau rajin-rajin nyari di toko buku atau di toko buku online sekalipun, itu banyak kok mereka yang punya referensi-referensi atau isi-isi dari buku ini tuh lebih variatif. Desain-desain yang disajikan, terus arsitekturnya itu juga mungkin belum terlalu common. Yang kali ini aku lebih ke saran aja, teman-teman bisa
cari majalah-majalah, mungkin di toko buku yang sering teman-teman beli, itu ada tuh beberapa majalah. Ini yang aku punya, ada 3 dekade karya desain arsitektur inspiratif, terus ada Indonesia Design, terus beberapa kali aku juga beli Indonesian Architecture, terus ada buku-buku kalau suka interior, itu ada Ideas yang di situ juga ada belajar tentang material-materialnya. Itu nanti teman-teman bakal pelajari di semester-semester selanjutnya. Untuk sekarang mungkin teman-teman akan butuh beberapa referensi dari majalah-majalah ini tuh, bangunan-bangunan yang sederhana dulu. Judul-judul bukunya bisa cek di kolom komentar atau kolom description di bawah. See you guys on my next video. Peace.